Shalom, perkenalkan nama saya Nurci Rosalina Soleh dari Prodipak kelas D semester 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Pada tahun 1959, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah ada karangan-karangan yang lain yang membahas pokok itu, tetapi semua ditulis dalam bahasa Belanda. Buku Dr. Th. Muller-Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Penulis buku ini berkarangan bahwa penulis tentang sejarah termaksud sejarah gereja bukanlah soal mencatat data secara objektif saja. Setiap usaha menggambarkan sejarah gereja akan mempunyai corak tersendiri dan akan memakai potongan dengan cara menilai sendiri. Tidak ada gambaran mengenai sejarah gereja di Indonesia yang berlaku objektif. Ilmu sejarah gereja adalah suatu jurusan dalam ilmu teologi. Itu berarti bahwa bukti ini dengan segala kekurangannya bermaksud hendak merupakan suatu buku teologi yang mempertimbangkan, menilai, dan mengkritik gereja dalam sejarahnya. Kami mengutip dari Dr. Muller-Kruger dari pengantar pada edisi bukunya yang berbahasa Jerman. Beberapa di antara gereja-gereja yang sejarahnya digambarkan dalam buku ini mempunyai materi yang di dalamnya diterahkan perkataan Rasul. Tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Namun demikian, kenyataan itu tidak bisa dibenarkan. Kita dengan sewajarnya merasa gambarannya belum lengkap kalau hanya pihak Eropa lah yang disoroti. Dan ini bukan hanya perasaan yang wajar. Ada pula dasar teologianya. Kalau sejarah gereja hanya memperhatikan para pendatang, maksudnya para pekabar Injil, maka ia hanya merupakan sejarah pekabaran Injil. Agaknya dalam masing-masing lingkungan ada faktor-faktor